Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW marah karena beberapa hal. Namun dapat dipastikan semuanya bermuara pada satu sebab, sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama, bukan kepentingan pribadi. Marah atau gembiranya Nabi dapat dibedakan dari rona wajahnya karena kulitnya sangat bersih. Bila marah, pelipisnya memerah. Bila marah dan saat itu sedang berdiri, ia duduk. Bila marah dalam keadaan duduk, ia berbaring. Seketika hilanglah marahnya. Bila Nabi sedang marah, tak ada seorang pun yang berani berbicara padanya selain Ali bin Abi Thalib. Lepas dari itu, ia sulit sekali marah, dan sebaliknya mudah sekali memaafkan. Kesaksian ini dikutip secara valid oleh Yusuf An-Nabahani di dalam Wasail Al-Wusul ila Samail Ar-Rasul. Bagaimana Nabi marah, padahal ia sendiri melarang umatnya untuk marah. Dalam riwayat Abu Hurairah misalnya, Nabi mengatakan, orang yang kuat tidaklah yang kuat dalam bergulat, namun mereka yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Malik. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridlai, sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lambat meridlai. Hadis riwayat Ahmad. Jawabannya, kemarahan Nabi itu memang disebabkan oleh beberapa hal, namun dapat dipastikan kesemuanya bermuara pada satu sebab, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama, bukan kepentingan pribadinya. Nabi perlu marah untuk memberikan penekanan bahwa hal tertentu tidak boleh dilakukan umatnya. Sebagai guru seluruh manusia dan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus, Nabi perlu marah agar mereka menjauhi segala perbuatan yang tidak elok. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW marah saat mendengar laporan bahwa dalam medan peperangan, Usama bin Zaid membunuh orang yang sudah mengatakan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedang Usama membunuhnya karena menyangka orang itu melafalkan kalam tauhid hanya untuk menyelamatkan diri. Nabi menyalahkan Usama dan berkali-kali mengatakan, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Raut wajah Nabi berubah karena marah ketika sahabat merayu agar ia tak memotong tangan seorang wanita yang mencuri. Alasan mereka, ia adalah wanita terpandang dari klan Bani Maksum, salah satu suku besar Quraisy. Nabi tegaskan, apakah layak aku memberikan pertolongan terhadap tindakan yang melanggar aturan Allah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di lain waktu, Nabi melihat seorang lelaki memakai cincin emas dan melihat pelanggaran agama itu, Rasulullah marah. Ia lantas mencabut cincin lelaki itu dan melemparkannya ke tanah. Salah seorang di antara kalian dengan sengaja menceburkan diri ke jilatan api dengan menggunakannya cincin emas di tangannya, sabda Nabi. Hadis riwayat Muslim. Pada kejadian lain di pasar Madinah, terjadi perselisihan antara seorang sahabat Nabi dengan pedagang Yahudi. Perselisihan itu sampai membuat si Yahudi bersumpah, demi Zat yang telah memilih Musa di antara manusia lainnya. Ungkapan sumpah ini membuat sahabat Nabi Muhammad itu marah. Ia menampar si Yahudi. Kamu mengatakan, demi Zat yang telah memilih Musa di antara manusia lainnya, sedang ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, ujarnya. Orang Yahudi tersebut tak terima dengan perlakuan sahabat Nabi. Ia pun bergegas datang menemui Nabi Muhammad untuk melaporkan kejadian itu. Mendengar aduan itu, Nabi Muhammad marah dan mengatakan, janganlah kalian saling mengunggulkan Nabi yang satu dengan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya saat perintah Allah dilanggar, Nabi juga marah bila umatnya tak segera melakukan kebaikan atau menangguhkan sesuatu yang seharusnya diutamakan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah yang mengisahkan, Rasulullah SAW berkhutbah dan mendorong kami untuk bersedekah, namun orang-orang lamban sekali dalam melaksanakan dorongan itu hingga terlihat raut kemarahan di wajah Nabi. Bila harus marah kepada seorang, Nabi tak langsung menegurnya di depan umum. Nabi tak ingin menjatuhkan harga diri orang yang bersalah itu. Oleh karenanya, ketika ia melihat seseorang mengarahkan pandangannya ke atas dalam sholat dan hal itu dilarang,
Nabi menegur perbuatan itu dengan bahasa yang umum. Nabi tidak menyebutkan nama orang yang melakukan hal itu untuk menjaga perasaannya. Namun Nabi berkhutbah di depan para sahabat, kemudian menyampaikan apa yang menyebabkan segolongan orang mengangkat pandangannya ke langit dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan Nabi ini dalam retorika Arab disebut dengan istifham inkari, atau bentuk pertanyaan untuk mengungkapkan pengingkaran terhadap sesuatu. Dalam teguran ini, Nabi tak menyebut nama orang yang berbuat salah di depan umum. Saat marah, Nabi juga tak bermain tangan atau menyakiti fisik. Dalam kesaksian sang istri tercinta Aisyah, Nabi tak pernah sekalipun memukul wanita atau pembantu. Bahkan, ia tak pernah memukul apapun kecuali jika sedang berjihad. Hadis riwayat Muslim. Aisyah menambahkan, Nabi tak pernah membalas dendam pada hal yang ditujukan pada dirinya, kecuali bila kehormatan Allah yang dilanggar. Benang merah yang dapat kita simpulkan, Rasulullah itu bergaul dengan akal, bukan hanya dengan sepengetahuan atau bahkan perasaannya belaka. Sebuah riwayat menjelaskan, Rasulullah memang tidak pernah marah saat dirinya dilecehkan. Suatu saat, ia duduk di majelis penuh berkah, dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba datang seorang Arab udik. Ia meminta bantuan kepada Rasul untuk membayar kewajiban denda. Setelah memberinya sejumlah harta, dengan lembut Rasul bertanya, apakah aku sudah berbuat baik padamu? Tidak, kamu masih belum berbuat baik, jawab pria itu. Kamu belum berbuat baik, tambah dia sekali lagi, seolah memancing kemarahan Nabi. Dan mendengar itu, amarah sahabat membuncah. Namun dengan tenang, Nabi memberi isyarat agar mereka menahan diri. Selanjutnya, Nabi mengajak orang itu masuk ke rumahnya yang terletak di samping masjid. Setelah menambah pemberiannya, Nabi bertanya, apakah aku sudah berbuat baik padamu? Kini orang itu menjawab, iya, semoga Allah membalasmu, keluarga, dan kerabatmu dengan kebaikan. Nabi kagum dengan ucapan terakhir yang menyimpulkan kerelaan itu. Tapi ia khawatir dalam hati, sahabatnya masih tersisa ganjalan. Tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka melihat orang ini di jalan atau di pasar dalam kondisi masih menyimpan dendam. Karena itu, ia berpesan, dalam hati sahabatku, ada sesuatu karena kejadian tadi. Jadi jika kamu datang kembali, katakan di depan mereka ucapan seperti yang kamu katakan padaku barusan, sehingga sahabatku tak marah lagi. Ya, dalam kejadian itu Nabi tak marah, karena yang disinggung adalah pribadinya, bukan kepentingan agama. Abu Islam Muhammad bin Ali memiliki sebuah kitab yang berjudul Arba'una Mauqifan Qodoba via al-Nabi Muhammad SAW. Kitab ini menghimpun 40 riwayat valid tentang kejadian-kejadian marahnya Nabi Muhammad, dan dapat dipastikan semuanya karena kepentingan agama, bukan karena kepentingan pribadi sang Nabi. Sahabat yang beriman, bagaimanakah dengan kita? Bayangkan, anak kita yang masih kecil minta uang saku Rp5.000 karena hanya ada pecahan Rp50.000. Kita berikan semuanya, namun dengan pesan, nanti kembalikan yang Rp45.000. Ternyata dia kembali ke rumah di siang hari dan uang itu sudah ia habiskan semua. Terbayangkan seperti apa kemarahan kita. Sebaliknya, pulang dari masjid setelah sholat asar, kita dapati anak kita malah asik bermain game, tidak sholat di masjid, tidak bersiap-siap pergi mengaji. Apakah kita akan marah seperti kemarahan pertama? Seorang suami terkadang marah pada istrinya bila tak dibuatkan kopi di pagi hari, atau menu makanannya dihidangkan tidak sesuai seleranya. Tapi dia mendiamkan saja istrinya yang keluar rumah tak menutupi aurat. Tidak seperti Nabi, kita justru sering marah pada hal-hal yang bukan karena kepentingan agama. Melihat cahaya dengan mata, mendengar suara dengan telinga, mencium bau dengan hidung, merasakan panas atau dingin di kulit adalah peran perasaan. Tapi, mengapa seorang anak kecil misalnya mendekat dan menyentuh api yang menyala? Karena baginya, api itu adalah sesuatu yang bersinar sehingga memantik perhatiannya. Seandainya dia sudah besar dan mengetahui api itu api, ia tak akan melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, anak kecil itu dapat melihat api dengan matanya, dapat menyentuh dengan tangannya, tapi ia belum memiliki pengetahuan tentang hakikat api itu. Pengetahuan itu berdasarkan pemikiran.
Seorang mungkin pernah membaca artikel tentang bahaya merokok dan ia tahu, namun dia masih tetap merokok. Karena itu, pengetahuan belum tentu memunculkan sikap untuk menjauhi sesuatu. Namun dalam kasus tertentu, pengetahuan terkadang mencapai derajat akal, sehingga memunculkan suatu sikap atau attitude. Jadi, ada perbedaan tipis antara pengetahuan dan akal. Bila ada sesuatu yang membahayakan, kemudian kita menjauhinya, karena terkadang kita tahu, tapi kita tidak mengambil sikap apapun. Kesimpulannya, dengan perasaan kita dapat merasakan. Dengan pemikiran, kita dapat mengetahui. Sedang dengan akal atau hati, kita dapat menentukan sikap. Saat marah, disinilah letak perbedaan sikap Nabi dengan sebagian manusia. Dalam situasi emosi pun, Nabi tetap dalam kesadaran penuh dan menggunakan akal dengan sempurna, tidak hanya dengan perasaan. Dengan akal, meski dalam kondisi marah, ia dapat mengambil sikap untuk melakukan sesuatu yang positif. Intinya, Nabi tahu dan mampu mengendalikan emosi, kemudian mau melakukan sesuatu yang dia tahu dan mampu melaksanakannya. Itulah idealnya, tahu, mampu dan mau. Sedangkan sebagian kita sudah tahu bagaimana meredam kemarahan dan pasti tahu efek negatif marah dan emosi yang tak terkendali. Kita pun sebenarnya mampu meredam dan mengendalikannya. Namun terkadang kita tak mau melakukannya. Itu artinya kita tahu dan mampu, tapi kita tidak mau. Dengan kalam lain, berarti kita baru menggunakan perasaan dan juga pemahaman, tapi belum mengoptimalkan hati untuk menentukan sikap. Padahal manusia belum dianggap berakal sampai dapat menerjemahkan hasil pemikirannya pada perilaku dan sikap. Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Qasas ayat 50. Sahabat yang beriman, dan inilah kisah kebaikan Nabi Muhammad dengan Yahudi. Al-Kisah, suatu ketika terjadi perselisihan antara seorang Muslim dan seorang Yahudi. Cerita bermula ketika seorang Yahudi sedang menawarkan barang dagangannya kepada seorang Muslim. Lalu seorang Muslim tersebut membalas dengan sesuatu yang dibenci seorang Yahudi itu. Tidak terima, orang Yahudi mengucapkan sumpah serapah. Ia juga mengagungkan Nabi Musa alaihissalam di atas semua manusia. Seorang Muslim tersebut tidak terima. Dia bergegas mendekati orang Yahudi tadi dan langsung menamparnya. Ia tidak setuju dengan orang Yahudi tersebut yang melebihkan Nabi Musa alaihissalam di atas semua manusia. Karena sang Muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW lah yang lebih unggul. Engkau mengatakan, demi zat yang telah memilih Musa atas semua manusia, sedangkan ada Nabi Muhammad di antara kita, kata seorang Muslim tersebut kepada seorang Yahudi itu. Seorang Yahudi tersebut kemudian lapor kepada Rasulullah. Ia tidak terima ditampar oleh seorang Muslim tadi. Merujuk buku Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam atau Raghib As-Sirjani, Rasulullah tak setuju dengan sikap pria Muslim tadi. Beliau malah membela Yahudi tersebut. Rasulullah memarahi seorang Muslim itu dan bertanya kepadanya apa alasan menampar seorang Yahudi itu. Rasulullah lantas bersabda agar tidak membanding-bandingkan dirinya dengan para nabi Allah sebelumnya. Rasulullah menjelaskan bahwa para nabi memiliki tugas yang sama, yaitu menyeru kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Rasulullah mengibaratkan dirinya dengan para nabi sebelumnya seperti seorang yang sedang membangun rumah. Para nabi sebelumnya membangun semua sisi dan bagian rumah, mulai dari tembok hingga atap, memperindah dan juga membaguskan rumah tersebut. Namun ada satu bagian yang belum selesai digarap, yaitu satu tempat ubin di suatu sudut. Kata Rasulullah, dirinya lah ubin itu. Beliau ditugaskan untuk menyempurnakan bangunan rumah tersebut. Dengan itu, Rasulullah ditakdirkan dirinya sebagai penutup para nabi. Janganlah kalian melebihkanku di antara para nabi atau yang lainnya, tegas Rasulullah. Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengagungkan semua nabi, tidak melebihkan satu dengan yang lainnya, juga tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, para nabi adalah saudara seayah dan ibu-ibu mereka berbeda-beda, sedangkan agama mereka adalah satu. Dan ada suatu kejadian ketika Rasulullah menikahi anak dari pemimpin Yahudi. Sayyidah Sofiyah namanya. Sayyidah Sofiyah adalah anak Huyai bin Akhtab dari Bani An-Nadir, yaitu seorang pemimpin Yahudi di distrik Khaybar.
sementara ibunya adalah Barah binti Samuel. Jika diruntut ke atas, maka garis nasabnya sampai kepada Nabi Harun alaihissalam bin Imran, saudara Nabi Musa alaihissalam. Sofia pernah menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Quraiza, namanya Salam bin Miskam. Namun perkawinannya ini tidak berlangsung lama. Setelah itu Sofia menikah dengan Kinana bin Abi Rabi bin Abi al-Huqaiq. Kinana adalah penghuni benteng terkuat di Khaybar, benteng Al-Qaumus. Dia terbunuh dalam perang Khaybar melawan pasukan umat Islam. Tidak hanya suami, Sofia juga kehilangan ayah, keluarga, dan saudaranya dalam peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad SAW itu. Sementara Yahudi Khaybar yang masih hidup menjadi tawanan pasukan umat Islam, termasuk di antara Sofia binti Huyai. Setelah peperangan selesai, Bilal bin Rabah membawa Sofia dan anak pamannya melewati medan tempur yang penuh dengan mayat dan darah ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menegur Bilal karena telah menggiring 2 tawanan perempuan itu melewati medan tempur yang masih bersimbah darah. Bilal, apa sudah tercabut rasa kasih sayang dari dadamu hingga tega kau bawa mereka berdua menyeberangi lautan mayat manusia? Kata Nabi Muhammad di dalam bilik-bilik cinta Muhammad, Nizar Abaza 2018. Nabi Muhammad lalu memerintahkan Bilal untuk mengembalikan anak paman Sofia. Sementara Sofia yang terkesan mengharap sesuatu dari Nabi diminta untuk tetap berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian menutupi Sofia dengan bajunya sebagai tanda bahwa beliau telah memilihnya. Nabi Muhammad memberi beberapa tawaran sebelum mempersunting Sayyidah Sofia. Apakah Sayyidah Sofia bersedia untuk memeluk Islam dan dinikahi Nabi, atau dia tetap ingin menjadi tawanan dengan agamanya Yahudi, atau dia ingin kembali kepada keluarganya di Khaybar sebagai seorang merdeka? Sayyidah Sofia memilih tawaran yang pertama, memeluk Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi Sayyidah Sofia memilih memeluk Islam dan menjadi istri Nabi Muhammad disebabkan karena sebelumnya dia pernah mendengar pembicaraan orang tua dan pamannya yang ternyata mengetahui bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Namun demikian, mereka tidak mau mengimaninya. Dalam riwayat lain, seperti yang diterangkan M. Quraisyhab dalam membaca sirah Nabi Muhammad SAW 2018, semula Safiyah telah dimiliki Daya Al-Qalbi. Dan pada saat itu seusai perang, Daya datang kepada Nabi Muhammad dan meminta seorang tawanan perang perempuan. Dia memilih Sofia. Nabi menyetujui dan mempersilahkannya untuk membawa Sofia. Namun hal ini menimbulkan ketidakterimaan dan kecemburuan di kalangan sahabat lainnya, mengingat Sofia yang merupakan anak pemimpin Yahudi dan berparas cantik dimiliki Daya. Menurut mereka, yang wajar dan pantas memiliki Sofia adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian meminta kembali Sofia dari Daya. Sementara itu, Muhammad Hussein Haikal di dalam Sejarah Hidup Muhammad 2015, sebagaimana biasanya orang-orang besar yang menang perang dan kemudian mengawini putri-putri orang besar, Nabi Muhammad memperistri Sayyidah Sofia untuk mengurangi tekanan batin karena bencana yang dialaminya dan untuk memelihara kedudukannya yang terhormat. Pesta pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Sofia dilangsungkan di sebuah kemah di Sabah, satu lokasi yang tidak jauh dari Madinah, di tengah perjalanan pulang dari Khaybar. Ummu Salim binti Mulhan didapuk untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan pengantin perempuan. Sementara Abu Ayyub Khalid Al-Ansori berjaga-jaga semalaman di sekitar kemah perkawinan. Dia khawatir Sayyidah Sofia akan membalas dendam dan berbuat macam-macam terhadap Nabi Muhammad SAW, mengingat banyak keluarganya yang tewas dalam perang Khaybar. Namun kekhawatiran Abu Ayyub tersebut tidak terbukti. Selama perjalanan menuju Madinah tersebut, Nabi Muhammad membonceng Sayyidah Sofia di belakang untanya. Pada kesempatan itu, Nabi Muhammad mencoba menjelaskan duduk persoalan yang terjadi sehingga meletuslah perang Khaybar. Kata Nabi Muhammad, pasukan umat Islam melakukan hal ini dan itu karena Huyai, ayah Sayyidah Sofia, telah memprovokasi bangsa Arab agar mengeroyok dan juga memerangi Nabi. Wahai Rasulullah,
Dulu engkau adalah orang yang paling kubenci, tetapi sekarang ku tahu kau jauh lebih mulia dibandingkan ayah dan suamiku," kata Sayyidah Sofia beberapa saat setelah hatinya tenang. Ketika menikahi Sayyidah Sofia tersebut, Nabi Muhammad melihat ada bekas memar hijau di wajah istrinya tersebut. Nabi penasaran dengan guratan itu dan meminta Sayyidah Sofia untuk menceritakan apa dan mengapa itu bisa terjadi. Sayyidah Sofia menceritakan asal-usul bekas memar itu. Dikisahkan bahwa suatu malam Sayyidah Sofia bermimpi melihat bulan jatuh di pangkuannya. Hal ini membuat seluruh isi rumahnya menjadi terang benderang. Karena penasaran dengan makna mimpi itu, dia kemudian menyampaikan mimpinya itu kepada suaminya atau Kinana. "Itu tidak lain karena engkau menginginkan penguasa Hijaz itu atau Muhammad," kata Kinana, yang kemudian memukul wajah Sayyidah Sofia. Beliau kemudian menempatkan Sayyidah Sofia di sebuah rumah sewa milik Usama. Riwayat lain menyebutkan dia ditempatkan di rumah sahabat Nabi, yaitu Haritsah bin Nu'man, karena tidak ada lagi kamar yang tersisa di rumah beliau. Sayyidah Sofia sedih manakala ada orang yang menyebut asal-usulnya Yahudi dengan nada melecehkan atau nyinyir. Dia mengalami beberapa kejadian itu. Namun kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pembelaan kepadanya. Misalnya, Nabi Muhammad menegur Sayyidah Aisyah yang menyebut Sayyidah Sofia dengan perempuan Yahudi dengan nada yang kurang enak. Pada kesempatan lain, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah memanggil Sayyidah Sofia dengan sebutan anak perempuan Yahudi. Keduanya juga mengaku lebih mulia di sisi Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Sofia, karena mereka istri dan sekaligus putri paman Nabi. Dan kata-kata itu membuat Sayyidah Sofia tersinggung dan juga tersakiti. Dia kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad, "Katakanlah kepada mereka, bagaimana engkau semua lebih baik daripada aku atau Sayyidah Sofia, suamiku Muhammad, ayahku Harun, dan pamanku Musa," mengubir Sayyidah Sofia. Dan suatu ketika Sayyidah Sofia diadukan budak perempuannya kepada Umar bin Khattab. Kata budak perempuan itu, Sayyidah Sofia masih mencintai hari Sabtu dan masih terus berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Umar bin Khattab langsung mengundang Sayyidah Sofia untuk melakukan klarifikasi. "Hari Sabtu tak kucintai lagi sejak Allah Ta'ala menggantikannya untukku hari Jumat. Sedangkan mengenai orang Yahudi, di situ terdapat keluarga dan aku bersilaturahmi dengan mereka," jawab Sayyidah Sofia. Umar bin Khattab menerima dengan baik jawaban Sayyidah Sofia tersebut, karena Islam pun mengajarkan untuk menjalin silaturahim kepada siapapun yang tidak memusuhi. Meski beberapa kali dicurigai akan berkhianat karena statusnya sebagai seorang Yahudi, namun nyatanya Sayyidah Sofia sangat setia kepada Nabi Muhammad dan juga Islam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sakit menjelang wafat, Sayyidah Sofia menyatakan kalau seandainya bisa, maka dirinya siap memikul sakit yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan sahabat, Sayyidah Sofia wafat pada tahun ke-50 Hijriah atau pada masa pemerintahan Muawiyah. Dia dimakamkan di Baqi Madinah. Selama hidupnya, Sayyidah Sofia menyampaikan 10 hadis Nabi. Satu di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.